Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Canika Sumara dengan NPM 221506126 dari kelas PSDIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen paket untuk mata kuliah sistem operasi. Jadi, manajemen paket pada distribusi Debian dan turunannya seperti Ubuntu menggunakan alat manajemen paket bernama APT atau Advanced Package Tool. Nah, APT adalah perintah yang kuat dan serbaguna untuk mengelola paket perangkat lunak di sistem Linux. Nah, yang pertama adalah beberapa perintah dan tugas umum yang dapat dilakukan dengan APT. Nah, yang pertama itu ada pembaruan repositori paket. Itu menggunakan perintah sudo sudo apt, yang tadi apt merupakan Advanced Package Tool, kemudian update. Nah, jadi sebelum melakukan instalasi atau pembaruan paket, sangat penting untuk memperbarui repositori paket kita. Nah, ini akan memastikan bahwa informasi paket yang tersedia di sistem kita itu adalah yang paling baru. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password dari server kita. Kemudian di sini akan terjadi tahap working untuk update. Oke, kita tunggu saja sampai 100% update-nya. Selanjutnya, kita akan menginstal paket. Jadi untuk menginstal paket itu menggunakan perintah install dengan nama paket yang kita inginkan. Untuk update ya sedikit agak lama menyesuaikan dengan laptop yang kita miliki.
Nah, setelah terinstall seperti ini, kita lanjutkan saja untuk menginstal paket. Di mana di sini saya ketikkan sudo. Nah, di sini kita ketikkan sudo apt install. Di sini saya ingin menginstal nmap.
Nah, untuk di sini loading untuk proses instalasinya. Nah, di sini sudah terinstall. Kemudian, jika kita ingin menampilkan paket yang terinstall tadi, kita cukup mengetikkan apt list apt list terus tanda strip 2 install. Nah, kemudian akan tampil daftar paket yang telah terinstall di sistem kita. Kemudian kalau misalkan ingin menampilkan riwayat instalasi, kita juga bisa mengetikkan apt history list. Nah, kalau misalkan kita mau remove juga bisa. Perintah auto remove akan menghapus paket yang tidak lagi dibutuhkan oleh paket-paket lain di sistem kita. Kemudian juga bisa memblokir paket, itu tinggal mengetikkan sudo apt strip mark hold nama paketnya. Kalau misalkan tadi yang kita instalkan nmap, berarti nama paketnya nmap. Kemudian kalau bisa, kalau mau membuka blokir paket juga bisa pakai sudo apt mark unhold, kemudian nama paketnya. Nah, ini adalah beberapa perintah dasar yang dapat kita lakukan untuk mengelola paket dan perangkat lunak di sistem Linux berbasis Debian. Nah, perintah-perintah ini tuh sangat berguna dalam pengaturan dan juga pemeliharaan dari sistem Linux. Nah, dan juga kita harus memastikan untuk menjalankan perintah-perintah manajemen paket dengan hak akses super user atau sudo jika diperlukan. Nah, kita juga bisa melakukan pemasangan perangkat lunak dari sumber kode sumber Linux. Jadi, pemasangan perangkat lunak dari sumber kode sumber atau source code di Linux adalah cara yang lebih maju dan fleksibel untuk menginstal aplikasi perangkat lunak daripada menggunakan manajer paket bawaan.
Nah, ini tuh memungkinkan kita untuk mengkompilasi perangkat lunak langsung dari sumber kodenya. Namun, metode ini tuh lebih kompleks dan memerlukan beberapa langkah tambahan. Nah, di sini ada paduan tentang tata cara melakukan pemasangan perangkat Linux dari sumber kode sumber Linux. Yang pertama, kita mesti mempersiapkan lingkungan. Pastikan bahwa kita memiliki semua perangkat yang diperlukan untuk mengkompilasi perangkat Linux seperti compiler C atau C++, perpustakaan, dan juga utilitas yang diperlukan. Nah, biasanya ini dapat diinstal melalui manajer paket distribusi. Kemudian unduh kode sumber. Nah, unduh kode sumber perangkat lunak yang ingin kita install dari sumber yang diandalkan. Biasanya kita akan memerlukan kode sumber di situs web proyek perangkat lunak tersebut atau di repository Git. Kemudian ekstrak kode sumber. Jadi kita diharuskan untuk mengekstrak kode sumber ke direktori kerja kita. Nah, kita juga dapat menggunakan perintah seperti tar untuk mengekstrak arsip. Kemudian juga ada masuk ke direktori sumber kode, itu setelah kita ekstraksi tadi menggunakan tar, itu kita bisa masuk ke direktori yang berisi kode sumber dengan tulisan cd directory underscore kode underscore sumber. Kemudian juga kita dapat mengkonfigurasi. Jadi sebelum dikompilasi, kita itu perlu menjalankan script konfigurasi yang akan memeriksa ketergantungan sistem dan mengonfigurasi proyek sesuai dengan lingkungan kita. Itu menggunakan .configure. Kemudian barulah dikompilasi. Kemudian diinstal, ini opsional. Jadi jika kita dapat menginstal perangkat lunak ke sistem kita dengan menggunakan back install. Namun ini tidak selalu diperlukan, terutama jika kita hanya ingin menjalankan perangkat lunak dari direktori sumber tanpa menginstalnya ke sistem. Kemudian ada juga membersihkan. Jadi setelah kita menginstal perangkat lunak, kita dapat membersihkan direktori sumber dengan menjalankan perintah make clean. Oke, sekian penjelasan saya mengenai manajemen paket dan juga perangkat lunak untuk mata kuliah sistem operasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.